Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Bimang, jalan menuju Wera Timur. Yang di depan saya ada Gunung Sangiang, Sangiang Werang, ada di posisi ini yang masih diliputi kabut. Pada kesempatan ini saya mencoba berbagi tentang ibu inspiratif. Saya coba membahasnya di perjalanan. Semoga para kaum wanita dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, dalam bidang pekerjaan dan lain-lain, entah dengan peran kecil maupun peran besar, pastikan bahwa kita akan menginspirasi kaum kita supaya lebih maju dan sukses tentu. Saya sendiri membuat satu planning bahwa saya memang bukan siapa-siapa, tidak bisa melakukan apa-apa sebesar apa itu saya tidak tahu, tetapi saya pastikan saya ingin sekali mengukir sejarah. Artinya apa yang sudah pernah saya alami, yang akan saya lakukan, itu saya biasakan untuk memberikan spirit dalam diri, untuk membuat satu patokan bahwa apapun itu saya akan menulisnya. Sehingga pada suatu waktu, suatu ketika mungkin ada orang yang ingin melakukan hal yang sama, atau minimal akan melakukan hal-hal yang berdasarkan pada semangat yang dia miliki. Puji syukur tentu saja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, semua qadarullah, semua adalah kehendak Allah. Semua yang kita jalani ini adalah takdir dari Allah. Satu prinsip saya, para ibu-ibu hebat dimanapun Anda berada, kita akan melakukan sesuatu dengan maksimal, dengan kemampuan maksimal. Artinya apa? Jangan setengah-setengah menghasilkan sesuatu, hasilnya seperti apa, ingat, takarannya itu kehendak Allah, takdir Allah, tetapi biasanya akan sesuai dengan kapasitas apa yang sudah kita lakukan. Sebesar apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan menuainya itu ya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Ada satu poin penting yang saya catat, dan ini juga hasil rangkuman dari beberapa pendapat para ahli, para psikolog, bahwa apapun yang ingin kita lakukan, apalagi kalau kita berniat ingin menjadi inspiratif buat orang lain, ingin memberikan inspiratif, ingin menjadikan sumber inspiratif bagi orang lain, tentu kita harus memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri kita yang besar inilah modal kita yang pertama. Kadang ada orang bertanya, bagaimana sih cara kita membangun supaya kita punya rasa percaya diri? Yang pertama, para perempuan hebat dimanapun Anda berada, kita harus menyadari bahwa kita punya kemampuan. Nah, kemampuan ini kita miliki tentu saja berkarakter sesuai dengan kita, dan orang lain akan merasa dia punya karakter juga yang beda sama kita. Itu yang disebut dengan ciri khas kita. Ciri khas kita itu adalah kekuatan buat kita, di samping unsur yang lain, unsur lingkungan, dukungan dari keluarga, kemudian kita paham tentang kekuatan dan kelemahan diri kita. Kalau kita kuat dalam satu sisi, mari tingkatkan kekuatan itu. Tapi kalau kita lemah dalam satu sisi, tidak menutup kemungkinan kita punya satu perjuangan untuk memperbaiki kelemahan itu, memolesnya dengan indah, memolesnya dengan cantik, supaya itu suatu saat di samping kelemahan dia akan menjadi
tolak ukur untuk kita untuk menghindar dari sesuatu yang tadinya kita paham di sini kelemahan saya. Nah, para ibu hebat dimanapun Anda berada, satu hal lagi saya ingin tekankan bahwa capaian diri kita, kembali lagi yang tadi saya katakan bahwa sesuai dengan kemampuan kita, didukung oleh lingkungan kita, dengan kepercayaan diri yang kuat. Jangan lupa kita akan dihadapkan pada prinsip ada nilai dan norma yang akan menjadi patokan kita. Jangan lupa Bapak Ibu hebat, dimanapun, daerah manapun pasti punya aturan main sendiri. Jadi pada suatu ketika jika kita berada dalam satu kelompok atau satu kalangan tertentu, pahamilah bahwa kelompok itu punya latar belakang yang berbeda, kemudian punya ciri khas yang tadi, dan yang paling penting punya norma-norma tata laku yang memang mereka miliki, dan ini yang harus kita hargai. Pada saat kita sudah mulai merasa mau menghargai dan menghormati orang, pihak lain, kelompok lain, pada saat itulah perjuangan kita insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak poin yang saya ingin sampaikan, tapi nanti pada saatnya saya sudah merangkum ini dalam suatu tulisan yang nanti akan berjudul itu ya, saya patokan satu literasi saya dengan judul Ibu Inspiratif, Ibu Lentera Akhlak. Poin penting yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa seorang ibu yang memahami tata laku, nilai norma yang ada dalam kehidupan masyarakat maupun berpijak pada akidah agamanya, entah beragama apapun Bapak Ibu, yang bunda-bunda hebat nih pasti punya akidah, punya dasar yang dianjurkan oleh agama dan dilarang untuk melakukannya. Nah, inilah yang saya namakan karakter kita itu punya dasar, ada nilai dan norma, ada aturan agama yang itu. Nah, pada saat sosok ibu menerapkan semua aturan ini dengan baik, maka ibu tersebut akan menularkannya pada sosok generasi yang tentu saja generasi tersebut akan memandang kita sebagai lentera dari karakter tadi yang saya sebut sebagai ibu lentera akhlak. Ibu-ibu hebat yang ada dimanapun, saya pastikan seorang ibu inspiratif tentu saja ibu kebanggaan keluarga, ibu yang akan mengantarkan anak-anaknya tidak hanya paham tentang ilmu-ilmu duniawi, tetapi dia punya karakter, punya jiwa, yaitu memiliki akhlak. Dalam Islam disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang berdasarkan pada pijakan-pijakan tauladan dari Nabi besar Muhammad SAW dan akidah agama bagi perempuan-perempuan di seluruh dunia ini berdasarkan pada agama apapun. Demikian yang bisa saya uraikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju Wera Tawali di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini yang saya menyisir pantai ini sampai nanti di ujung. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.